Ibu Eni Rohaini dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Bukan malah dibela, bukan malah dilindungi, guru yang mulia ini justru dinonaktifkan. Tapi kenapa ibu yang kena sasaran Habib Rizik? Nggak nyambung, Bu. Habib Rizik justru itu Rasulullah. Tapi ibu yang kena Habib Rizik. Kita datang ke Holy Wings karena Holy Wings telah melecehkan misalkan Nabi Muhammad. Saya sebagai umatnya tidak terima. Saya tidak terima karena apa? Saya minta syafaat nanti di yaumil akhir kepada Nabi Muhammad. Bukan, Bu. Ibu misalkan bilang mungkin karena Habib Rizik udah mendapat petik. Bu, bukan, Bu, kita karena cinta. Kita cinta Rasulullah, kita pengen dapat syafaatnya. Kenapa ibu Habib Rizik yang ibu bawa-bawa? Menyatakan permohonan maaf saya secara Sahabat Indonesia, selamat bertemu kembali dalam Opini Rudi. Hari ini saya agak gundah dan geram karena mendengar nasib buruk yang diterima oleh saudara saya yang bernama Ibu Eni Rohaini. Ibu Eni Rohaini ini adalah guru honorer dari salah satu SD negeri di Depok, Jawa Barat. Kenapa saya ternyuh dengan nasib Ibu Eni Rohaini? Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, karena beliau guru SD. Jujur, saya mempunyai kedekatan emosional dengan guru SD karena almarhumah ibu saya adalah guru SD. Nah, yang kedua, saya geram dengan perilaku orang barbar pendukungnya Rizik Syihab dan FPI yang telah mempersekusi Ibu Eni Rohaini karena memberikan statement narasi tentang Holy Wings dan Rizik Syihab. Mungkin Anda semua sudah mendengar, melihat postingan yang bersangkutan itu. Tapi apakah perlu ibu seperti ini dipersekusi? Itu pertanyaannya. Untuk apa dipertanggungjawabkan? Dan yang membuat saya semakin geram pada persekusi yang kesekian kalinya, persekutor ini, mak-mak nggak jelas ini, pendukungnya FPI ini justru dikawal oleh polisi dan Babinsa. Katanya agar tidak terjadi kerusuhan. Pertanyaan saya satu, Pak Polisi, kenapa kok didampingi? Kenapa tidak justru dicegah? Jangan sampai melakukan persekusi. Itu harusnya dong. Logika saya nggak nyambung dengan penjelasan dari Pak Polisi. Harusnya mereka dicegah untuk tidak melakukan persekusi. Apa haknya mereka? Mempersekusi warga atau orang itu melanggar hak asasi manusia. Dan semakin konyol lagi, sahabat Indonesia, Ibu Eni Rohaini dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Bukan malah dibela, bukan malah dilindungi, guru yang mulia ini justru dinonaktifkan. Padahal dia hanya guru honorer. Padahal Indonesia sekarang membutuhkan guru. Kita krisis guru. Nah, inilah yang menyebabkan saya protes keras dengan sistem pendidikan nasional sekarang ini. Karena apa? SMP, SD di bawah kendali sepenuhnya oleh kepala daerah tingkat 2, bupati dan wali kota. Sehingga
dinas pendidikan, kepala sekolah, SMP, SD itu tunduk patuh kepada titah sang bupati atau wali kota. Dan saya yakin dinas pendidikan ini pun ketakutan. Karena apa? Wali kota Depok dari mana? PKS. Depok itu memang unik, sahabat Indonesia. Hanya selemparan batu dari ibu kota negara, tapi selalu dikuasai oleh PKS. Dan warganya di sana mayoritas luar biasa. Mungkin lebih banyak yang mengibarkan bendera hitam daripada bendera merah putih. Ada orang yang berseloroh kepada saya, Depok ini seolah-olah seperti ibu kota khilafah di Indonesia. Padahal hanya selemparan batu dari ibu kota negara. Tapi itu dah kenyataan. Nah, kembali ke Ibu Rohaini ini, saya mengutuk keras kelakuan biadab dari oknum-oknum atau pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Dinas Pendidikan itu tugasnya melindungi guru, bukan malah justru mengamplifikasi persekusi dari orang-orang yang nggak jelas itu. Sekarang bagaimana nasib Ibu Eni Rohaini? Nasib pekerjaannya, kemudian dia tinggal di lingkungan yang sangat tidak nyaman. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Polisi dan kepada Dinas Pendidikan, kenapa justru Ibu Eni Rohaini yang mempunyai narasi seperti itu dipersekusi, kemudian justru dinonaktifkan? Bagaimana dengan guru-guru di Depok atau di daerah lain yang melakukan penghinaan terhadap kepala negara, kepada merah putih dan kepada Pancasila dan mendukung khilafah? Kenapa mereka didiamkan saja? Justru Ibu Eni Rohaini ini adalah guru yang Pancasilais, yang merah putih, yang nasionalis. Kenapa malah dipersekusi? Memang Depok itu bukan bagian dari negara Indonesia yang merah putih. Memang Depok itu kota syariah begitu. Bisa saya udelnya ini. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, bertindaklah, bela Ibu Eni Rohaini, angkat Ibu Eni Rohaini kembali dan keluarkan dari Depok. Itu kuncinya. Sahabat Indonesia, jujur saya hari ini belum sempat mencari alamat dan kontak person dari Ibu Eni Rohaini. Dan bagi sahabat Indonesia dimanapun yang tahu alamat maupun kontak person dari Ibu Eni Rohaini, tolong beritahu saya melalui komentar dalam YouTube saya. Tolong, karena saya ingin membantu sekuat tenaga kepada Ibu Eni Rohaini. Ibu Eni Rohaini ini harus diselamatkan. Dia tidak bisa diperlakukan seperti ini. Dia menurut saya adalah cerminan dari mayoritas rakyat Indonesia yang muak dengan kelakuan-kelakuan tokoh-tokoh yang sering menghina kepala negara, sering menghina Indonesia, padahal mereka hidup di bumi Indonesia. Sahabat Indonesia, inilah tragedi menurut saya. Tragedi Eni Rohaini tidak bisa kita diamkan saja. Ini cerminan masyarakat barbar yang dilindungi oleh aparat keamanan dan sistem pemerintahan di suatu daerah. Saya heran kepada Pak Polisi atau Babinsa ini. Kenapa justru mereka diamankan, melindungi para persekutor itu, bukan malah melindungi korban? Aneh. Jadi tolong akal sehat dan logika saya ini diwaraskan gitu. Jangan sampai saya terbengong-bengong ini. Bagaimana polisi justru mengamankan
para persekutor agar melakukan persekusinya dengan sukses dan lancar. Aneh. Harusnya mereka mencegah supaya warga ini tidak melakukan persekusi. Itu harusnya dilakukan oleh polisi. Jadi polisi mohon maaf agak cerdas sedikit nih, juru bicara kepolisian ini. Jangan sampai nanti polisi dilecehkan. Saya marah kalau polisi dilecehkan. Karena institusi Polri ini adalah institusi kebanggaan saya. Tapi tolong orang-orang yang sekarang menjabat dalam polisi ini hati-hati memberikan komentar. Bagaimana polisi justru melindungi persekutor? Ini bukan demonstrasi. Persekusi berbeda dengan demonstrasi. Demonstrasi adalah hak demokrasi seseorang atau kelompok. Tapi kalau persekusi jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Akhirnya Ibu Eni Rohaini dipaksa minta maaf berkali-kali. Ini bagi saya, apa negara ini? Baik sahabat Indonesia, saya sekarang ingin meneriakkan save Ibu Eni Rohaini. Save Eni Rohaini. Itu yang ingin saya teriakkan. Dan saya amplifikasi ke media sosial saya. Dan sekali lagi saya mohon kepada sahabat Indonesia yang kebetulan tahu alamat atau nomor kontak dari Ibu Eni Rohaini, tolong informasikan ke saya melalui WA atau melalui komentar dalam YouTube ini agar saya mempunyai kesempatan untuk menolong Ibu Eni Rohaini. Karena saya bisa membayangkan beliau pasti sedang trauma karena teror yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di Depok, apalagi dia mendapatkan teror juga dari dinas pendidikan yang seharusnya melindungi Ibu Eni Rohaini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Sekali lagi saya menunggu informasi tentang Ibu Eni Rohaini, dan sekali lagi saya mohon kepada Menteri Dalam Negeri, tolonglah ditertibkan kota Depok inilah. Jangan menjadi negara dalam negara itu. Dan yang terakhir, saya mohon kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, tolong dibantu diberikan jalan keluar terbaik buat Ibu Eni Rohaini. Itu yang ingin saya sampaikan dalam opini Rudi hari ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi, dan salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.